tahun lalu. Saya pun tidak tahu apakah surat yang saya kirim entah dari mana akan sampai padamu yang jauh di sana. Tapi Zul, saya ingin pulang. Katamu, kau akan tunggu saya kembali selepas kepergian saya ke luar negeri. Zul, saya tidak mengerti harus bercerita mulai dari mana. Saya tidak pernah sampai ke tempat di mana seharusnya saya berada. Saya ingin pulang. Meluap sudah kerinduan saya kepadamu, kepada bapak, ibu, dan kampung halaman kita. Zul, apakah kau masih jadi rumah untukku? Bahkan jika saya pulang dengan banyak cacat yang tercatat. Kamu jadi korban paksa apapun juga tidak suka bila anak-anak itu sekalian mengalami nasib malang seperti itu. Artinya kalian tidak akan suka bila ibu-ibu kalian, para perawan remaja, menderita hal keji yang melanggar kemanusiaan. Bahkan pada bangsa-bangsa yang telah maju, setiap perbuatan yang melanggar kemanusiaan dirasainya seakan melanggar dirinya sendiri. Sekalipun perbuatan itu terjadi ribuan mil dari tempatnya. Dan di tengah-tengah bangsa lain, kami dianggapnya orang-orang rendahan, menjadi budak bangsa sendiri, diseret sana kemari dengan tipu daya dan muslihat yang tidak perlu embel-embel kebebasan. Maafkan saya tak sama benar kalian. Siapa namamu? Dari mana kau berasal? Menangislah. Menangislah budak. Kita semua sama ingin pulang kembali. Menangislah budak. Dan kau? Susilo, saya diangkut dari Banyuwangi. Bisa tolong kau bawa Madura berkumpul dengan para hadis. Mintalah mereka untuk memberinya pakaian yang layak. Sedang apa di sini? Menurut Hunso, saya sedang apa? Melihat laut. Melihat rumah. Tapi di depan kita hanya hamparan laut langsung. Hanya Hunso. Orang Jepang yang saya tahu. Pandai berbahasa kami. Kau tahu, aku pandai bahasa. Ya. Belajar bahasa kami.
tradisi kami, belajar kebiasaan kami, lalu menikung kami. Apa aku jahat terhadapmu? Kau jahat pada kami. Kau pun berbohong pada kami. Aku pengelas. Aku ingin pulang. Tapi tidak ada kuasa. Dan kami, saya bersama gadis-gadis itu tersesat di negeri kami sendiri, di tengah antah berantah ini, Gunso. Bersabarlah, Sumi. Aku akan menyelamatkan. Kau tahu, aku menyukai dan aku berjanji. Sungguh beruntung. Ada orang baik di antara ratusan bajingan-bajingan itu. Mau dibawa kemana kami sebenarnya? Saya tahu kapal ini tidak akan berlabuh ke Tokyo. Ke suatu tempat di mana kalian tidak bisa mereka. Ada apa toh? Memang tidak tahu apa yang kau rasakan, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak tahu apakah ia sampai ke tujuan atau belum. Pun kamu tak tahu di mana tempatnya ia tinggal bersama gadis-gadis lainnya. Itulah, Mak. Harus bagaimana saya? Selalu ada cara, Zul. Cara apa, Mak? Bahkan Zulhan sudah tidak menemukan jejak Sumi. Untuk apa ia mau mengikuti tirani-tirani itu, Mak? Tentara-tentara Nippon membawa perempuan untuk pergi menimba ilmu, Zul. Makanya mereka akan dipulangkan setelah selesai pendidikan. Mak bahkan benar-benar percaya apa yang dikatakan mereka. Bahkan kabar dikirimnya pemuda-pemudi itu tidak disiarkan di mana-pun, Mak. Saya sudah menentangnya, Mak. Sudah saya katakan kepada Sumi untuk diam di rumah. Sudah jelaskan. Sudah akan datang untuk menikahinya. Untuk apa, Mak? Seorang wanita melintasi pulau, menyeberangi lautan, hanya untuk pendidikan, Mak. Zul, perempuan itu yang menenteng kopernya, meninggalkan ayah ibunya, juga membawa harapan besar untuk merubah keadaan, menunggu waktu lalu untuk kembali pulang. Dengan sekarang, mana kabarnya Sumi? Dia berhasil dibodohi oleh tentara-tentara Nippon itu. Untuk apa? Untuk apa seorang wanita jauh-jauh belajar dan menjadi tamaan kekuasaan? Zul, Mah tahu kau marah dan kecewa dengan Sumi. Tapi kau tak memiliki hak untuk meremehkan kami para perempuan. Kau pikir siapa yang ada di balik pemimpin-pemimpin besar itu, Zul? Lelaki itu kuat, Mak. Tidak bisa dikalahkan oleh perempuan. Memang betul kuat lelaki itu, Zul. Tapi siapa yang akan menguatkan ketika ia jatuh?
siapa yang akan memeluknya ketika ia terajun? Siapa yang akan mengobati lukanya, Zul? Selepas ia pergi membela negara. Lelaki memang kuat dan Tuhan menciptakannya begitu. Tetap saja, Mak. Perempuan tidak bisa menggeserkan peran laki. Memang betul, Zul. Tapi kami para perempuan tidak pernah ada di bawahnya. Kami ada di sampingnya untuk mengiringi langkah dan tujuannya. Walau kami harus menggendong 2-3 anak, Zul, pun kami ada di depannya, Zul. Untuk menghentikan lelaki kami dari perbuatan yang tidak ia pikirkan. Dan kami ada di belakangnya untuk mendorongnya ketika ia merasa lelah dan hampir menyerah. Kau mencintainya, Zul? Cinta. Kalau begitu, biarkan dia memilih jalannya. Tapi kalau Sumi tidak pulang, saya harus bagaimana, Pak? Selalu ada cara, Zul, jika jiwa kalian memang diutuskan bersama. Susul, lambat. Sah, Suguni. Ayo cepat. Cepat. Hei, ini kiri. Kau, kemari kau. Jak, itu kau dipanggil Nipon. Aku silong. Karmo pasti. Oroka, bodoh, cepat kemari. Nih, baju lumpur. Ya PT, berikan masih lu. Kalian semua, pergilah. Sampah. Bodoh. Musuh menyebalkan. Menyusahkan Gunso. Jaga ucapanmu, Masiru. Kita sedang dalam keadaan baik-baik saja. Asugasi. Memalukan. Memalukan Gunso. Tapi tidak sebanding dengan yang kita lakukan, Masiru. Gunso, kau bela malu-malu kotor itu? Muciro, tentu saja karena kau menyukai salah satu pribumi di situ. Jaga ucapanmu, Masiru. Kau bahkan tidak pernah menjadi dirimu sendiri kan? Wah. Masuk. Maaf, tapi saya sudah tahu kedatangan Bapak kemarin itu apa. Maafkan Bapak, Nazrullah. Bapak tahu, semenjak Sumi pergi, saya sudah tidak bisa merasakan apapun, Pak. Ini salah Bapak, nak. Bapak sadar seharusnya tidak membiarkan Sumi pergi bersama mereka. Ya, begitulah adanya.
Saya sudah katakan kepada Bapak untuk menjaga Sumi dengan baik. Tapi saya tahu Pak, Bapak tidak memiliki pilihan lain. Andaikan Bapak tahu bagaimana keadaan Sumi, di mana tempatnya ia berada, bukan hanya permintaan maaf yang akan Bapak berikan, tapi seluruh kekuatan dan tenaga saya untuk membawa Sumi. Sudahlah Pak, tidak perlu Bapak menguatkan diri saya dengan angan-angan membawa Sumi kembali. Sudah saya katakan kepada Bapak untuk menyembunyikan Sumi. Tapi apa Pak? Semua sudah terlambat. Saya tidak bisa menyalahkan betapa bodoh diri saya yang tidak bisa menjaga Sumi dengan baik. Maafkan Bapak Nazulha, maafkan. Mana ini? Suara tak. Dua remaja kehilangan kasih pujaan menembus cobaan. Dengan hati yang berat, kuceritakan sebuah kisah untuk kalian. Belum sepatutnya pada kalian diajukan suatu berita yang mengucapkan, memilukan, dan menyeramkan. Kalian para perawan remaja hidup di alam kemerdekaan, di bawah keluarga yang aman, damai, dan melindungi. Namun, Kasih pujaan apa yang terjadi pada pendahulu jauh sebelum kalian? cobaan. Sumi, seorang gadis remaja, dibawa atas dasar janji-janji kepalsuan dan bertubi-tubi ancaman bahwa kepergian para perawan remaja itu bukan kata kerelaan, melainkan ketakutan terhadap tentara-tentara Nippon. Mereka diangkut dengan kapal, entah berhenti di mana, berlabuh di dermaga yang mana. Gadis-gadis yang melangkahkan kaki, menenteng harapan dan kesesakan akan rasa ketakutan. Selepas itu, tiada lagi kita dengar jejak langkah itu. Di dalam hati kami timbul pertanyaan, kemana gerangan kami akan dilabuhkan? Benarkah kami akan sampai ke suatu tempat yang Nippon sebut Tokyo, tanah air mereka? Benarkah kami akan mendapatkan kehidupan yang layak dan pulang kembali ke negeri kami, menenteng kehidupan yang diharapkan? Tidak. Baru 1,5 mil
jauhnya dari tempat kami berangkat, para perwira Jepang serentak melakukan serbuan terhadap kami. Perawan-perawan remaja ini memperkosa dan menghancurkan idealisme menjadi pemimpin di kemudian hari, melucuti kami dari kehormatan dan impian-impian yang kami bawa sebagai bekal dalam jiwa dan raga. Kemudian kami, tanpa surat resmi, dengan sendirinya menjadi orang buangan di tengah antah berantah yang tidak pernah kami tahu namanya. Saya ingin pulang. Namun tidak ada lagi Tedeng aling-aling untuk melindungi saya dari luka diri dan jiwa yang tercabik-cabik begitu saja. Saya merindukan kamu halaman saya. Ayah saya, ibu saya, abang saya. Namun saya tidak mau mengotori nama baik mereka atas apa yang sudah hilang dalam diri saya. Kalian lihat tiang panjang itu. Suatu hari ketika tentara-tentara Nippon menjadi buat lagi, sekuat tenaga saya memanjatnya. Namun tangan dan kaki mereka lebih terlatih.
sangat banyak pula yang gila. Jadi gila dan berakhir nyawanya membunuh diri sendiri. Walau saya dan pemuda-pemuda yang juga terperangkap di cekung bajingan ini hanya mampu menatap dengan gemetar. Sementara patah tulang rusuk kami, lebam wajah kami, kelaparan, dan mati berbagai bernilai. Rasa bersalah yang menghantui atas rekan-rekan yang harus kami lempar dengan tangis dan pedih. Di bawah air itu diuji siap dirapati tubuhnya yang hanya terbungkus kulit sebelum tulang. Tidak ada yang bisa berbuat lain kecuali menyerah dan menerima segala yang terjadi. Sementara kosong tangan dan perut kami tanpa pelindung, dengan hati yang sedih, pecah dan pilu, ancaman dan kekerasan bukanlah suatu yang luar biasa. Jika kau akan menginjakan kaki di tempat berapa roh, maukah kau sekali lagi memberikan ketulusan hatimu padaku? Tentu saja. Kalau kau ingat rumahku, ada jalan lurus di seberangnya. Tidak jauh dari situ, ada rumah dengan pelataran cukup luas. Tolong jika kau sampai di sana, dan hanya jika kau sampai di sana, tolong padanya. Laki-laki itu tinggi, benar-benar pabrik bumi. Sultan. Bermata siratan di tang kejuran Dan tolong sampaikan pesan untuk Bapak. bersembahkan Katakanlah aku tidak akan bagimu pahlawan bangsa. Rama-rama nikah warna terus